Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ibu guru ya? Luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Semangat tidak nih? Oh, kayaknya kurang semangat ya? Semangat. sekali. Insya Allah. Ya, Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tiada lagi yang pantas untuk kita ucapkan di pagi hari yang cerah ini, Bapak Ibu sekalian. Rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir semua di forum grup diskusi di unit TK Islam Baitul Mal ini pada hari ini. Ya, semoga insya Allah kita senantiasa dimudahkan untuk menjaga kesehatan kita, mensyukuri segala nikmat yang sudah Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada uswatun hasanah kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan seluruh pengikutnya yang selalu istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman. Baik, bagaimana kabarnya? Sekali lagi saya mau sapa nih, sepertinya wajah-wajahnya cukup semangat di pagi hari ini. Iya, alhamdulillah. Boleh ayah bunda yang terkondisikan di tempatnya masing-masing bisa membuka videonya supaya kita bisa lihat semangatnya semua nih. Iya, insya Allah pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dari Bapak Ibu sekalian di forum ini. Ya, semoga hari ini bisa membawa keberkahan dan banyak manfaat untuk kita semuanya. Agar lebih berkah dan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan di forum diskusi ini, ya, mari kita buka sama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Juga kita tujukan kepada seluruh keluarga besar di isi Baitul Mal, mungkin ada dari keluarga Bapak Ibu atau dari keluarga di Dewan Guru dan semuanya yang hadir di sini yang mungkin sedang Allah uji dengan sakit, ya, yang sedang diuji dengan COVID ini. Kita doakan semuanya semoga mendapatkan kesembuhan, kesehatan kembali. Amin ya Allah. Sehingga bisa beraktivitas lagi, berkumpul bersama keluarga dengan bahagia, gitu ya. Mari sama-sama kita mendoakan dan kita buka acara ini membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, semoga Allah mengijabah doa-doa kita semuanya di pagi hari ini. Baik, alhamdulillah sudah 78 yang hadir, ya. Yang saya hormati, insya Allah Ketua Pusat Pendidikan Islam untuk Anak Baitul Mal, yang sekaligus pada hari ini menjadi narasumber di forum grup diskusi kita pada pagi hari ini, Ibu Maya Yunus MAG. Yang saya hormati dan saya sayangi juga segenap Dewan Guru TK Islam Baitul Mal yang insya Allah sudah hadir di sini. Yang saya hormati ada tidak ya? Semoga sudah hadir. Ibu Ketua Komite TK Baitul Mal, Ibu Kartika Putri, semoga sudah hadir. Juga segenap pengurus komite yang insya Allah senantiasa setia mendampingi kami di sekolah bersama program-program kita semuanya. Dan tentunya yang saya banggakan dan saya hormati ayah bunda sekalian yang senantiasa bersemangat ya mendampingi putra-putri tercinta, juga meluangkan waktunya hari ini di akhir pekan yang harusnya bisa berkumpul pagi-pagi, mungkin banyak yang biasanya jogging pagi gitu ya, atau
aktivitas bersama keluarga. Mohon maaf hari ini kita minta waktunya sebentar untuk berkumpul di sini, insya Allah. Peran serta ayah bunda pada hari ini sangat memberikan arti yang besar bagi lembaga Baitul Mal. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, tidak terasa ya 6 bulan sudah berjalan pembelajaran jarak jauh di TK ini kita lewati bersama, anak-anak lewati bersama, tuh ya. Dan tentunya masa ini adalah masa yang cukup lama ya buat anak-anak dan menjadi penantian yang sangat panjang gitu. Sudah banyak yang bertanya dan mungkin banyak yang agak ngambek juga, kapan bunda aku masuk gitu ya, kapan bunda aku sekolah gitu ya. Ya, dan awal semester 2 pun sudah kita lewati di 3 hari ini. Ya, namun insya Allah dengan kesabaran kita semua ini bisa kita lewati. Nah, dan kondisi saat ini tentunya sama-sama sudah kita ketahui ya Bapak Ibu sekalian, dan selalu kita ikuti perkembangannya di setiap waktu. Dan setiap perkembangan yang ada tentunya menjadi hal yang sangat penting khususnya bagi kami lembaga penyelenggara pendidikan di SIP Baitul Mal ini untuk bisa mengambil langkah atau kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang nantinya akan diterapkan di semester 2 ini khususnya. Gitu. Sebagaimana kita ketahui bahwa di sekitar bulan November kita sudah mendengarkan informasi ya bahwa sekolah pendidikan sudah bisa dibuka, bahkan mau tidak mau harus dibuka di Januari gitu ya. Di awal Januari ini sudah harus bersiap-siap untuk membuka tatap muka seperti itu. Dan dengan informasi tersebut kami juga di SIP Baitul Mal juga sudah mulai proses mempersiapkan untuk pada sampai tahapan demikian ya. Nah, namun sebagaimana kita juga tahu dan ikuti perkembangannya menjelang Januari ya ada perubahan lagi dan kami pihak sekolah lembaga SIP Baitul Mal khususnya merasa perlu untuk melakukan tahapan-tahapan untuk menuju pelaksanaan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak didik kita, apalagi anak-anak didik kita adalah anak-anak di usia dini ya, tentunya yang usianya paling kecil di SIP Baitul Mal. Unit TK adalah usia yang paling kecil di SIP Baitul Mal. Karena itu kita harus benar-benar memikirkan langkah-langkah yang terbaik untuk mengambil kebijakan pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan pembelajaran yang paling aman, yang paling baik di sekolah kita bersama. Dan insya Allah ini adalah salah satu langkah kita melalui forum grup diskusi ini untuk bisa menyatukan langkah dan kerjasama yang baik lagi ke depannya bagi terhadap orang tua dan pihak sekolah. Ya, baik, alhamdulillah tanpa berpanjang kalam lagi ya sudah hadir dari tadi narasumber kita hari ini ya yang sudah sama-sama kita kenal dan sudah saya kenalkan tadi Ibu Maya Yunus MAG. Beliau juga selain sebagai Ketua Pendidikan Islam untuk Anak Baitul Mal, beliau juga sebagai anggota Dewan Pendidikan Tangerang Selatan, salah satu anggota Dewan Pendidikan. Beliau juga sebagai Ketua Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia Wilayah Banten khususnya. Dan insya Allah beliau sudah banyak melakukan koordinasi-koordinasi dan berhubungan dengan beberapa pihak yang menduduki kedudukan strategis ya di bidang pendidikan. Insya Allah Baitul Mal selalu update tentang perkembangan pendidikan tentunya yang aman buat kita semuanya di waktu yang akan datang yang akan kita jalani bersama. Ya, baik. Langsung saja ya, kesempatan FGD ini akan dipimpin langsung oleh beliau. Ya, dan kami harapkan partisipasi aktif dari ayah bunda sekalian, ya baik nanti melalui komunikasi langsung ataupun melalui chatroom bila ada masukan-masukan atau ada jawaban-jawaban yang sekiranya kami membutuhkan respon yang aktif, gitu ya. Baik, langsung saja ya untuk mengefektifkan waktu. Kita mulai saja diskusi kita pada hari ini dengan tema sosialisasi pembelajaran tatap muka. Nah, kira-kira apa ya yang perlu kita sama-sama ketahui khususnya di unit TK ini? Ya, memang unit SD sudah melakukannya dan hari ini khusus di unit TK sendiri kita punya spesifikasi mungkin atau apa saja yang akan kita dengarkan sama-sama. Ya, insya Allah nanti akan disampaikan, dipaparkan langsung oleh Ibu Maya. Baik, kepada Ibu Maya Yunus, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Elia, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat
dalam keadaan bahagia. Amin. Semuanya Amin, penuh ya Allah. iman, penuh ada imun, dan kemudian beramal soleh. Alhamdulillah, insya Allah begitu. Dengan syukur, dengan sabar, dengan sehat dan bahagia, akhirnya iman, imun, dan amal soleh bisa kita laksanakan, insya Allah. Kita semua Amin. mendoakan apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, baik yang ada dapat ujian ataupun tidak, yang sedang menjalani sakit ataupun yang sehat, semuanya tetap membuat kita dalam kondisi bersyukur, sabar, dan berbahagia. Ya, Bu Lia dan guru-guru TK Islam Baitul Mal yang saya sayangi, yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu wali murid dari playgroup, TKA, dan TKB. Kemarin-kemarin punya baby house kita, punya toddler kita, tapi sekarang enggak. Dari playgroup, TKA, dan TKB yang saya hormati. Alhamdulillah, harusnya hari ini kurang lebih jumlah orang tua murid berapa? 200-an ya? 250 ya? Murid 179. 178. Nah, 178. Oke, 178 jumlah. Oh ya, lupa. Baby sama toddler udah nggak ada ya. Ya, dari 178 ditambah guru kurang lebih harusnya ada 190-an ya. Tapi alhamdulillah hari ini sudah 117 yang hadir. Itu merupakan kebahagiaan tersendiri bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, bisa walaupun lewat kotak, tapi yakin. Saya meyakini bahwa ini adalah bagian dari silaturahmi yang akan memberi keberkahan kepada hidup kita, memperpanjang usia kita, dan memperbanyak rezeki kita. Insya Allah gitu ya. Karena kayaknya kita harus dengan bentuk silaturahmi. Kalau biasanya silaturahmi lewat datang ketemu kodak, sekarang silaturahmi lewat Zoom juga silaturahmi. Doanya bahwa ini juga tetap memberikan keberkahan pada kita semua. Amin. Itulah sebabnya kita tidak boleh bosan, tidak boleh berhenti untuk memujinya, untuk bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Di kondisi apapun juga itu adalah nikmat yang kita rasakan hingga akhirnya kita menjadi hamba yang berbahagia. Maka kita tundukkan diri kita pastikan bahwa kita adalah hamba yang selalu bersyukur dan memujinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan kita sama-sama berharap dan berdoa, Allah menakdirkan kita dalam kehidupan kita ini, memberikan kita hidayah dan terus membimbing kita untuk terus bisa hidup dan mengakhiri hidup kita, mengakhiri kehidupan kita saat masanya tiba dalam kondisi sebagai pengikut Rasulullah yang istiqomah pada ajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah berbahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu untuk sosialisasi tatap muka. Mau tatap muka. Kemarin 10.000 yang positif. Lonjakannya, Masya Allah. Dari awalnya hanya dulu 100 gitu ya per hari, 200, nyampe 500, nyampe 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, turun ke 6.000. Rasanya baru November 4.000 itu banyak banget. Kemarin kena di 10.000. Masya Allah. Mau bahas tatap muka, tetap bahas tatap muka kalau menurut saya. Karena apa? Kita harus beradaptasi dengan kondisi ini. Dan kita tidak tahu kapan kondisi ini akan berakhir. Vaksin sih sudah ada, sudah datang di bumi persada Indonesia. Tetapi kapan, bagaimana, apa efeknya, siapa, itu juga masih terus menjadi perbincangan. Dan sampai saat ini kan belum. Dan secara aturan vaksin itu diberikan untuk usia 18 tahun ke atas. Berarti anak-anak kita nggak dapat vaksin, termasuk yang nggak dapat vaksin saat ini. Dan kalau melihat jumlah penduduk Indonesia,
itu katanya seluruh Indonesia kena vaksin itu bisa 1 tahunan. Jadi panjang jalannya. Ya. Kita harus segera menemukan cara untuk beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Tetapi tidak nekat, rasional, dan tidak ambil resiko. Itu tetap kuncinya. Menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga jiwa, itu sesuatu yang penting yang akan kita utamakan. Tetapi kita harus move on. Kita harus terus bergerak. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kami mengadakan acara sosialisasi ini dengan harapan kita semua punya persepsi yang sama memandang kondisi ini. Kemarin ada sekolah yang lapor ke saya, Bu, ini orang tua murid ada yang melapor ke media yang mau menuntut sekolah karena ngadain MOU. Waduh, saya bilang sedih juga. Nah, saya berharap di Baitul Mal nggak harus perlu melapor-lapor ya. Kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, bicarakan. Tidak perlu melapor media, apalagi ke polisi gitu ya. Insya Allah kami semua terbuka, sangat terbuka untuk menerima masukan. Dan ini adalah sosialisasi. Dilaksanakannya kapan? Oh, panjang banget syaratnya. Banyak banget syaratnya. Banyak sekali. Nanti akan kita bahas. Jadi, kita tidak akan jadi sekolah yang ambil resiko. Kita tidak akan jadi sekolah yang nekat. Kita tidak akan jadi sekolah yang nggak mau dengar, nggak mau baca lingkungan dan nggak mau dengar pendapat orang. Kita akan memutuskan ini sama-sama, insya Allah. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya mau dong. Jadi model saya sebelum saya sosialisasikan PPT saya tentang bagaimana Sekolah Islam Plus Baitul Mal menyiapkan persiapan tatap muka buat sekolah-sekolah di bawahnya, apalagi di TK nih. Unit yang paling berpengaruh banget efek belajar di rumahnya, tapi juga yang resikonya besar banget untuk tatap muka gitu ya. Untuk memulai tatap muka itu luar biasa gitu. Nah, jadi modelnya saya akan diskusi dulu dengan Bapak Ibu. Saya akan memberikan pertanyaan. Bapak Ibu boleh jawab di chat room. Nanti saya berharap Bu Lia dan teman-teman guru akan membaca dari hasil tulisan Bapak Ibu, dan kemudian ada 1 atau 2 orang yang boleh berbicara, nanti diberi kesempatan berbicara. Setelah itu di akhir baru saya sosialisasikan. Gitu ya. Nah, sekarang semua lewat chatroom dong. Saya mau dengar, mau menanyakan sesuatu kepada Bapak Ibu. Semuanya boleh ngisi lewat chatroomnya. Bagaimana, apa perasaan Bapak Ibu, apa pikiran Bapak Ibu saat ini ketika mendengar ada sosialisasi, mau ngikutin sosialisasi tatap muka yang akan dilaksanakan oleh sekolah? Boleh dong ditulis di chatroom gitu. Apa pikiran dan perasaan Bapak Ibu saat ini? Nah, semoga, oh khawatir, ngeri, seneng, khawatir, oke. Ragu, takut, dan khawatir. Masya Allah. Ini penting banget untuk diketahui oleh guru-guru. Khawatir, serem. Yes, oke. Subhanallah. Oke, silahkan. Senang plus khawatir hingga bimbang. Senang sekaligus khawatir. Senang sekali. Oke, belum siap bertatap muka. Oke. Ingin masuk sekolah tapi masih khawatir. Ya, selalu begitu ya, ada dalam pikiran kita. Sempat kaget, oh senang tapi galau, senang sekali. Tadi apa nih? Belum kebaca nih. Nanti teman-teman guru tolong di ini ya. Ya, Bu. Tapi saya tahu guru yang bisa diajak berdiskusi terkait pelaksanaannya. Siap, bener banget. Cemas. Siap, tidak siap pada waktunya pasti akan jadi tatap muka. Jadi sebaik mungkin menyiapkan diri. Siap, khawatir, tapi lebih baik jangan dulu. Senang. Oke, khawatir, mesti anak sudah ingin tatap muka. Oke, khawatir, pondok kakaknya baru malam tadi di cancel. Himbauan dari pemerintah, belum siap tatap muka. Semangat untuk mulai aktivitas anak-anak hingga ke kelas. Wow, subhanallah. Oke, oke, subhanallah. Ya, saat ini anak senang tapi orang tua khawatir, menyambut baik tapi ragu. Iya, tapi sekolah pasti sudah memikirkan yang terbaik buat anak-anaknya. Oke, saat ini Bapak Ibu, kita berdua nih, kita bersama
lembaga sekolah sama rumah, orang tua sama guru adalah unsur yang paling penting banget dalam pendidikan anak. Kalau dulu kita bisa 50-50 ya, tapi kalau sekarang dua hal ini komunikasinya harus lancar banget, nggak bisa nggak. Kalau enggak pendidikan anak-anak kita bisa terganggu. Dan senang banget saya ketika dapat bisa baca pikiran Bapak Ibu sekalian. Masih khawatir walaupun sudah kangen sekolah, anak khawatir, orang tua khawatir. Iya. Kami tidak siap kalau anak masuk sekolah. Oke, terima kasih banyak atas responnya. Iya, iya benar banget. Oke, jadi sebagian besar sudah mengisi dan sebagian besar rata-rata pengen banget. Kami kasih kuesioner itu di awal Desember. Itu agak turun tuh. Di 2000-an. Awalnya 4.000, turun di 2000-an. Udah agak senang tuh. Apalagi pemerintah ngasih. Pemerintah itu bukan menyuruh, tapi membolehkan buat sekolah yang siap, daerah yang siap. Jadi bukan mengizinkan, tapi membolehkan. Nah, kemudian ada pilkada, ada libur Natal, ada libur Tahun Baru. Wow, kondisi saat ini. Iya, luar biasa banget. Ya, nah Bapak Ibu terima kasih tadi sudah banyak menjawab tentang perasaan dan pikirannya saat ini. Nah, sekarang saya pengen dong ada yang Your bicara internet satu connection atau is dua, lainnya boleh lewat chat. Bagaimana Bapak Ibu memandang kondisi COVID di Indonesia saat ini? Atau kalau mau diperkecil di Pondok Aren lah, di Jabodetabek lah saat ini. Ya. Boleh, ada yang mau bicara kah? Bapak Ibu Guru, Ibu-Ibu Guru tolong dilihat apakah ada yang raise hand, boleh raise hand, boleh angkat tangannya, boleh di unmute. Unmute-nya bisa ya Bu? Sendiri ya? Boleh di raise hand? Saya Bira ya. Ada yang mau bicara? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Kalau boleh saya sharing ya Ibu. Ya, saya boleh, orang tua Bu. dari Syaiha, kelas di Joel, Iya Bu. TKB Bu. Pertama-tama saya sebenarnya saat ini saya masih di kampung halaman orang tua. Oh, Karena posisi iya. saya dengan adanya COVID ini, terus kemarin ada orang tua sakit, jadi saya terpaksa pulang. Terus kebetulan juga saya masih belum dapat jadwal untuk WFO, masih ada nanti di bulan Februari. Nah, saya melihatnya sekarang ini, di mana kemarin sempat waktu awal-awal pandemi ada tetangga saya yang positif COVID, dan dengan penanganannya yang sangat seperti itu, menurut saya sangat kurang sekali untuk di Pondok Aren sendiri. Yeah. Jadi gimana ya, kalau mau sekolah sekarang itu, jadi perasaan kami sebagai orang tua itu agak khawatir. Betul. Antara anak-anak itu senang, karena anak kan butuh ya Bu ya untuk bertemu gurunya, apalagi dengan kami berdua yang bekerja kurang efektif sekali untuk mendampingi anak gitu, masih harus kejar-kejaran. Nah, ya itulah Bu, karena kemarin melihat tetangga saya sendiri yang penanganannya itu sangat-sangat dirasa geram gitu loh, kok bisa sih padahal COVID tapi malah disuruh swab sendiri ke puskesmas sendiri tanpa ada aparat terkait yang datang untuk datang untuk mendampingi. Itu tuh sangat kurang sekali kayak gitu. Makanya di sisi orang tua masih agak takut-takut gitu Bu. Apalagi sekarang COVID-nya itu nggak tambah sedikit ya Bu ya, tapi malah tambah banyak karena protokol kesehatannya orang-orang sudah pada malas mungkin ya Bu ya, sudah pada kendor gitu untuk pakai masker tuh udah pada kok ngap sih gitu mungkin zaman sekarang kayak gitu. Itu pandangan saya sih Bu sebagai orang tua. Terima kasih Bu, terima kasih banyak, betul banget. Sudah 9 bulan ya kurang lebih kita menjalani kondisi COVID. Kalau melahirkan sudah waktunya melahirkan. Tapi kita masih terus jalan ini sampai Januari Februari, lebih dari orang-orang mengandung ini. Jadi masih panjang. Tapi saya sepakat, orang-orang sudah banyak yang sudah mulai teledor, sudah mulai capek gitu ya. Kalau yang nggak teledor pun kadang-kadang di satu sisi kuat, tapi sisi lain nanti lupa gitu. Jadi karena memang
protokol kesehatan itu belum kuat banget di kita. Itu jadi PR kita bersama. Jadi di sini COVID masih berkembang banyak, masih tinggi kasus kita rumah. Nah, saat ini memang betul. Saat ini orang-orang terdekat kita yang kena ya, gitu. Masih khawatir, tapi jika sekolah mempertimbangkan caranya bisa didiskusikan lebih lanjut. COVID semakin banyak dan semakin kasusnya sedang tinggi, lebih baik tunda dulu. Studi tatap muka tapi nanti. Oke, banyak yang OTG yang sangat mengkhawatirkan. Oke, betul banget, dan protokol kesehatan juga sudah mulai diabaikan, benar banget. Ya, saya sepakat banget. Saya sepakat banget dengan Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi, saya akan mengatakan, saat ini kami sosialisasi tatap muka ya, tapi bukan berarti besok langsung tatap muka. Bukan berarti Februari tatap muka. Bukan berarti pasti tahun semester ini tatap muka. Bisa jadi enggak. Bisa jadi enggak. Bisa jadi Juli. Tapi bisa jadi Maret. Walau alam, doain dong biar COVID menghilang. Jadi Maret bisa gitu. Tapi kita harus siap. Kalau saya memandang kita harus siap. Kita akan menyiapkan segala sesuatunya hingga ketika waktunya tiba. Kita semua sudah melewati tahapan sosialisasi yang berkali. Jadi Bapak Ibu juga jangan sosialisasi terus. Kapan tatap mukanya? Tatap muka akan kita lakukan saat semuanya siap. Untuk awal 3 hal yang akan kita pegang. Yang pertama, izin resmi dari Depak atau Dinas dan Dinkes. Sekolah Baitul Mal akan buka tatap muka kalau sudah ada izin resmi. Harus legal. Kalau nggak legal, Baitul Mal nggak akan buka tatap muka. Belum diizinkan, Baitul Mal nggak akan buka tatap muka. Jadi ada tuh orang tua yang datang di sebuah unit ya, ke sebuah kepala sekolah gitu yang bilang, ini tatap muka Baitul Mal kapan? Karena Baitul Mal nggak pernah tatap muka loh dari bulan Maret ya. Nggak pernah tatap muka loh Baitul Mal. Sekolah lain ada loh yang tatap muka gitu. Baitul Mal loh yang nggak pernah tatap muka gitu. Iya. Karena kami nggak mau ambil resiko. Kami akan menyiapkan, kami lebih suka menyiapkan sesuatunya dengan lebih keras kerjanya, tapi aman. Nah, ada yang bilang, aduh kami udah capek, udah nggak kuat, mungkin udah nggak sanggup lagi kalau Baitul Mal nggak tatap muka. Jadi, buat yang berpendapat begitu, memang Baitul Mal berarti nggak cocok di Baitul Mal. Karena kami merancang tatap muka, iya. Kami menyiapkan sesuatunya, iya. Dan yang kami siapkan sangat tidak efisien, sangat tidak efektif, tapi ketat. Dan sangat ketat. Itu kami coba itu. Dan bisa jadi yang ketika tatap muka berlaku, tidak memuaskan. Lah, tatap muka kayak gini doang, kayak gini amat gitu. Tetapi bagi kami, ini jauh lebih penting, keselamatan. Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu, kami akan, jadi yang pertama tadi legalitas ya. Yang kedua kami akan melihat kesiapan sekolah, kesiapan rumah, kesiapan guru, kesiapan orang tua, kesiapan murid. Kalau ada unsur yang belum siap, kita nggak segera mulai atau tidak mengizinkan. Dan yang ketiga, kita akan memperhatikan lingkungan sekitar, kondisi lingkungan sekitar. Tapi kami rancang tatap muka Bapak Ibu, kami rancang SOP. Kami rancang apa yang harus kami lakukan di awal-awal ketika tatap muka nanti akhirnya bisa terjadi. Jadi saya mau menekankan, saat ini kita sosialisasi, tapi belum ada waktu yang bisa kami sebutkan kapan tatap muka itu mulai. Kemarin sempat di tengah Januari ya, tapi kan gubernur sudah melarang. Oh, mundur kita, nggak akan kita lakukan tatap muka sampai pertengahan Januari ya, sampai 25 ada kalau Jakarta, 18 ya, atau waktu yang tidak ditentukan gitu ya. Kita lihat. Nah, sekarang pertanyaan terakhir saya mau nanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melakukan tatap muka, apa yang Bapak Ibu sarankan? Bagaimana Bapak Ibu menanggapi kalau ternyata nanti setelah 3 hal itu terpenuhi, Baitul Mal memutuskan ada tatap muka? Apa yang Bapak Ibu sarankan? Boleh di chat, dan kalau ada yang mau bicara boleh.
Tadi Apakah sepertinya ada yang mau sharing? Bunda Namira tadi raise hand nih. Bunda Namira masih ingin bicara? Oh, boleh. Bicara tentang kondisi COVID juga boleh, tentang tatap muka juga boleh. Silakan. Izin Budian, Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya Silakan, Namira Pak. mewakili Atra, Budian, Bu Lia. Iya, Pak. Ya, jadi terkait dengan kondisi yang kita hadapi sekarang, mungkin yang tadi disampaikan Bu Maya, barangkali mungkin ini juga sedikit kesalahan kita semua gitu ya. Jadi orang lain liburan, terus kemudian kita dapat hukumannya kembali dirumahkan gitu. Jadi barangkali mungkin itu yang kita semua rasakan, kesal gitu. Tetapi mungkin kita harus menaikkan harga diri sedikit gitu ya untuk tidak iri atau dengki dengan apa yang orang lain lakukan. Yang penting kita fokus pada diri kita sendiri untuk menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Bu Maya. Memang secara umum mungkin ya, kebetulan kondisi kami memang long distance marriage gitu ya. Kami di luar kota yang berbeda gitu. Sementara memang kemarin pada saat saya liburan Natal gitu ya, pulang ke Jakarta itu kondisi di Tangerang Selatan gitu ya. Kebetulan di sekitaran rumah itu kalau tidak salah itu sekitar kurang lebih ya 2 hari sekali itu ada kabar lelayu gitu ya. Yang COVID lah atau gimana gitu ya. Memang setiap 2 hari sekali itu yang di lingkungan kami terdekat gitu. Jadi kondisi itu yang kemudian masih mungkin sedikit mengkhawatirkan gitu ya. Terutama juga mungkin kita semua secara umum sudah jenuh dengan kondisi ini. Sudah tadi Bu Maya sampaikan kalau anak itu sudah brojol gitu ya, sudah 9 bulan gitu. Kondisi seperti ini kemudian mungkin sudah jenuh dan banyak yang yang kami dengar gitu ya terkait dengan COVID ini ya nggak apa-apa positif kan cuma gitu ya tanda kutip cuma flu cuma ini gitu itu juga sudah banyak yang yang seperti itu karena memang sekarang kalau kita lihat semua kan awal dulu ngerinya luar biasa gitu ya sekarang nanti yang penting imun nanti juga sudah 10 hari kemudian akan sembuh dengan sendirinya gitu seakan-akan demikian sehingga banyak masyarakat yang kemudian menganggap ya udah yang penting kan ini seperti flu gejalanya terus nanti juga akan sembuh dengan sendirinya yang penting imun kita akan naikkan. Tentu saja menurut kami ini sesuatu yang kurang tepat gitu ya karena kita tidak bisa memprediksi seberapa kuat imun kita. Nah ini yang premis pertama yang mungkin kami khawatir kalau misalnya pembelajaran tatap muka ini masih diselenggarakan gitu ya. Terus yang kedua itu terkait dengan sebenarnya kalau kami sebagai orang tua itu mohon izin memang anak-anak juga sudah rindu sekolah gitu. Terus kemudian kami juga ingin melihat anak sepertinya lebih bagus sekolah kalau normalnya gitu. Mungkin sedikit izin bercerita. Jadi kebetulan anak pertama Namira itu kan sekarang di Jingga D gitu ya dengan Budian, kemudian adiknya di Kepik itu sama Bu Nur gitu ya. Ada sedikit perbedaan mungkin untuk sedikit informasi saja yang terjadi. Jadi waktu kebetulan kakaknya ini TKB sempat mengikuti PJJ tatap muka waktu playgroup dengan TKA. Itu gambar-gambar jurnalnya mungkin berbeda. Pada saat jurnal paginya itu kan bebas gitu ya. Menggambar apa yang ditemukan di jalan pada saat berangkat sekolah, kemudian di rumah gitu. Pada saat di sekolah jurnal siang itu terlihat berbedanya begini Bu Maya mungkin dan teman-teman dan ibu-ibu semuanya interaksi dengan Rio gitu. Ini Rio ngapain? Ini Akila ngapain? Ini teman-temannya ada ceritanya di jurnal siang gitu. Nah, ini berbeda ketika yang adiknya gitu ya karena belum pernah mengikuti tatap muka sehingga itu lagi. Iya. Saja kekhawatiran kami gitu ya dari sisi aspek sosialisasinya ini kan juga mengkhawatirkan tanda kutip gitu ya karena memang pasti ada yang miss di dalam proses PJJ ini. Nah, tapi kalau kita kembali kepada tadi ya kondisi yang barangkali mungkin kita belum jelas seperti apa, kemudian orang-orang juga sudah jenuh dengan prokes, kemudian juga banyak kondisi yang ketidakjelasan kita informasi sebenarnya seperti apa sih penanganan COVID gitu ya di Indonesia secara umum itu menurut kami masih khawatir apabila memang lanjut tatap muka. Kalau misalnya kemudian apa yang
kami sarankan atau apa yang kami harapkan ketika tadi Bu Maya sampaikan semua prosedur sudah dilakukan gitu ya, sudah dipenuhi, baik itu secara ketentuan, kemudian protokol kesehatannya, barangkali mungkin ada shifting gitu ya, ini sekarang berapa orang dulu yang masuk, nanti tuker lagi, barangkali mungkin demikian, itu sejujurnya kami belum ada bayangan Bu Maya gitu. Melihat kenapa belum ada bayangan, karena memang apa ya namanya, faktanya gitu yang kita terima semua, ini kita belum jelas nih seperti apa prokes secara umum gitu di jalannya bagaimana, terus kemudian anak-anak, saya kemarin sempat melihat di sosial media itu ada sekolah yang sudah menyelenggarakan tatap muka, sepertinya entah itu trial atau memang sudah tatap muka, itu anaknya itu di dalam kotak gitu ya, ditutup dengan menggunakan plastik, masing-masing main apa namanya puzzle gitu ya, itu kok sedih juga melihatnya gitu ya. Jadi mungkin itu yang kami sampaikan, belum ada bayangan ketika memang nanti misalnya sekolah pun sudah melakukan semua tadi kriteria tersebut, tetapi tentu kami yakin gitu, kami percaya bahwa sekolah Baitul Mal ini sudah memiliki apa namanya, mempertimbangkan matang-matang apa-apa yang terbaik untuk anak-anak, untuk kita semua, terutama tadi berkaitan dengan ada yang miss di dalam proses pembelajaran jarak jauh itu. Mungkin itu sedikit lumayan dari kami. Ya, terima kasih banyak Bapak. Aduh, luar biasa banget ya. Saya juga sepakat. Pasti ada yang miss karena pasti beda ya. Konsentrasi utama kita bukan karena kemampuan aja sebenarnya, tapi konsentrasi utama. Kalau guru-guru, konsentrasi utama ketika di sekolah yang ngajar sehingga seluruh pikirannya, tenaganya diberikan untuk itu. Kalau kita konsentrasi utama kita anak. Tapi bukan hanya ngajarin aja, banyak hal lagi yang harus kita pikirin tentang anak. Belum lagi kalau anaknya ada lebih dari satu gitu ya. Itu luar biasa banget. Saya yakin pasti ada miss. Itu sesuatu yang harus kita hadapi ya. Kita harus hadapi. Ini udah banyak banget ini masukan, tolong dicatat ya. Kalau dicatat Bu. Teman-teman. Alhamdulillah ya. Ini apa dijalankan sesuai protokoler yang disampaikan pemerintah. Anak harus benar-benar diberi pijakan yang kuat. Kemudian saat mulai tatap muka penting untuk disiplin. Oke, protokoler kesehatan ketat, durasi tatap muka dibatasi, jumlah siswa dibatasi. Oke. Jika tatap muka mohon di-share konsep dari sekolah seperti apa gitu. Pastikan protokol kesehatan dan dengan baik, ada antisipasi jika maaf ada yang positif. Mengadakan swab antigen rutin, oke, betul banget. Screening guru, karyawan sekolah lainnya, murid dengan rapid antigen, oke. Kemudian sekolah perlu menyiapkan untuk meyakinkan para orang tua bukan saja bahwa protokol kesehatan akan diterapkan, tapi juga sekolah siap dengan prosedur. Oke, baku untuk bagaimana jika terdapat anak atau staf pengajar yang positif COVID. Subhanallah, banyak bagus banget masukannya semua. Tatap muka atau enggak gitu, ada pilihan enggak. Oke. Pijakan anak, pengawasan juga penting, jumlah guru pendamping. Oke, subhanallah, luar biasa banget. Ini banyak-banyak banget. Ini banyak-banyak banget ininya masukannya. Jadi dan bagus-bagus ya. Tolong ditulis ya. Mungkin nggak semuanya kebaca oleh saya, tapi Bu Lia dan teman-teman guru tolong ditulis, dipastikan ini jadi bagian masukan. Karena menurut saya keberhasilan kita menghadapi kondisi ini adalah kompaknya kita. Kita kompak, kita saling mendukung. Apapun cara berpikir kita saling mendukung. Sama seperti di SD kemarin. Ada di awal banyak yang ada yang malah di SMPTQ itu ada yang ada yang kontra banget, ada yang pro banget gitu ya. Tapi kalau menurut saya salah satu tahapan pertama yang harus kita lewati adalah kita menghargai, menerima apapun jalan pikiran orang saat ini. Itu dulu. Tidak menyalahkan, tidak menjudge, dan juga tidak kok gitu. Semua orang pasti punya alasan ketika memutuskan itu. Dan kita harus sangat menghargai itu. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah. Semua ada resikonya dan semua kita hargai sebagai sebuah
sebuah jalan keputusan atau jalan pikiran yang sudah tentu saja sudah mengalami banyak tahapan. Jadi levelnya itu dulu yang kita sepakati dulu tuh, bahwa kita akan saling mendukung. Walaupun kita ada beda pandangan, kita akan saling mendukung. Gitu. Walaupun mungkin nanti ada beda cara pandang, persepsi, kita akan saling mendukung. Kompaknya kita di situ dulu. Jadi sosialisasi ini akan melewati banyak. Ibu, ini baru sesi pertama. Enggak deh, yang kedua ya, karena dengan komite juga sebelumnya sudah. Jadi akan masih panjang. Dan kami akan benar-benar meyakinkan diri bahwa semua siap, baru kita akan masuk ke tahapan berikut. Oke. Satu orang lagi boleh kalau ada yang mau bicara. Katanya ada yang raise hand, Bu, iya. Bunda Rofi. Oh, Bunda Rofi. Iya. Silakan. Bu Endang. Masih di mute ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya, Bu Lia atas kesempatan yang diberikan ke saya. Kondisi COVID sekarang memang sungguh mengkhawatirkan ya, terutama untuk Jurang-Mangu Timur. Pondok Aren itu termasuk zona merah. Dan banyaknya juga penderita OTG yang tidak diperiksa juga itu yang kita sungguh mengkhawatirkan. Bagi kami orang tua itu memang kurang ada khawatir jika anak-anak harus ke sekolah karena tingginya kasus. Justru yang mengkhawatirkan itu adalah mereka yang tidak diperiksa. Kalau diperiksa dengan PCR positif, kita malah justru hati-hati. Yang tidak diperiksa itu yang kita mengkhawatirkan sekali. Kemudian sekedar masukan aja Bu Maya, kalaupun seandainya tatap muka dilakukan, apakah struktur bangunan kelas sudah dipertimbangkan? Karena mengingat kondisi kelas TK itu didesain memang untuk dengan AC ya. AC ya. Oke. Kondisi ruangan dengan ventilasi yang kurang baik dan lama kontak lebih dari 15 menit menjadi faktor risiko untuk seseorang terkena COVID. Mungkin karena sirkulasi udara yang kurang baik juga sangat mendukung. Kalaupun diadakan dengan kondisi terpaksa, alangkah baiknya mungkin jika dilakukan secara outdoor. Di mana ventilasi lebih baik. Nah, seandainya juga dilakukan tatap muka, anak dilakukan screening di depan gerbang, misalkan suhunya tidak mencapai 38 atau 37,5 ya. Kemudian tiba-tiba di kelas anak-anak demam. Apakah kita harus melakukan kontak tracing untuk orang yang pernah berdekatan dengan anak tersebut? Dan itu menjadi tanggung jawab siapa juga sebenarnya gitu. Kemudian mengingat pola keluarga di Indonesia itu kan orang yang muda bergabung dengan orang tua ya. Yang kita khawatirkan lah dengan orang tua yang mempunyai faktor risiko. Oke, kita yang muda itu terkontaminasi, sembuh, baik. Tapi bagaimana dengan orang-orang tua yang berada serumah dengan kita? Itu yang menjadi kekhawatiran saya. Sekedar masukan saya ini Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Subhanallah tadi mengingatkan kita. Tapi saya jadi berpikir tentang ruangan, memang bentuk ruangan kita AC minded memang ya, perlu dipertimbangkan, dianalisa. Jangan sampai juga setelah kita rubah, kemudian ternyata tetap AC, nanti kemudian kondisi berubah lagi gitu. Tapi rasanya harus menganalisa, beradaptasi ruangan seperti apa yang cocok buat anak-anak kita. Ya. Ini Bu, boleh tambahan Bu Maya? Boleh silakan. Seandainya anak-anak boleh makan ini di ruangan, apakah anak-anak harus membuka masker? Karena fungsi face shield sendiri kan tidak bisa menggantikan masker. Dan bagaimana posisi anak-anak ketika makan di ruangan? Apakah dilakukan saling belakang-membelakangin begini, atau hadap-hadapan, atau sebelah-sebelahan? Karena itu juga mempengaruhi ya.
Dan ketika Terima kasih. misalnya ada anak tiba-tiba di sekolah demam, apakah perlu disediakan ruangan isolasi atau seperti apa? Ya. Oke, Sekian, Bu. terima kasih. Terima kasih, insya Allah masukannya luar biasa banget. Terima kasih, subhanallah. Oke, ini masih banyak lagi, masih banyak banget masukannya. Insya Allah akan dicatat dan dibaca oleh Bu Lia dan teman-teman. Bu Lia, boleh dong saya presentasi PPT saya, Bu Lia? Ya, baik. Silakan, Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi masukan Bapak Ibu tentang kondisi COVID saat ini, kemudian kalau tatap muka seperti apa gitu ya. Kekhawatiran saat ini, apalagi sekarang 10.000 tidak turun-turun. Dari 8.000 sempat turun ke 6.000 tuh. 2 hari, 3 hari 6.000, nah, kemudian naik lagi 7.000, dan sekarang 10.000. Wow, Masya Allah. Ya tiap hari ngeliatin update COVID hari ini gitu ya, karena itu bagian dari sebuah analisa gitu ya, sebuah data yang bisa menjadi masukan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kami membuat SOP tatap muka. Kami membuat SOP tatap muka. Seperti yang saya katakan, menurut saya kita harus segera bisa move on. Kita harus menemukan cara baru. Walaupun cara baru itu belum tentu kapan dilaksanakan. Selama belum siap, kita nggak akan memaksakan untuk melakukan cara baru gitu. Tapi kita harus merancangnya. Harus mulai mencoba memikirkannya, hingga ketika waktunya tiba untuk uji coba, cara baru yang kita buat ini, SOP ini, prosedur ini sudah berkali-kali lewat diskusi dan lewat masukan dari orang-orang banyak. Nah, jadi sekali lagi saya mau menekankan, saat ini saya sosialisasi tatap muka, tetapi bukan berarti ini sudah pasti dilaksanakan di Januari ini, atau di Februari ini, atau di semester ini. Bisa jadi di semester ini ternyata belum dilaksanakan, bisa sangat jadi. Bisa jadi Februari dilaksanakan, bisa sangat jadi. Kondisi akan membuat kita, kondisilah yang akan memutuskan. Ya, update terakhir yang akan memutuskan kapan ini akan dilaksanakan. Oke, silakan di slide pertama. Oke, terima kasih. Ya, sudah, terima kasih. Ya, jadi kami melakukan kuesioner di bulan Desember ya. Di bulan Desember, saat itu lagi turun sebentar. Turun sedikit, nggak banyak, tapi turun sedikit. Di angka 4.000, turun ke 2.000, 3.000 gitu. Kemudian pemerintah juga sudah mengizinkan untuk memberikan izin bagi sekolah yang siap. Jadi kami melakukan kuesioner. Di TK itu 51 belum bersedia, 49% bersedia. Kemudian terus slide berikutnya. Di SD itu 49% belum bersedia, 51% bersedia. Ya, selanjutnya. Di SMP 59% bersedia, 41% belum bersedia. Selanjutnya. Di SMP TK yang setuju 24%, yang tidak setuju 20%, yang setuju dengan pembatasan jumlah siswa dan waktu 55%. Tapi ini saya yakin berubah ini. Kalau sekarang kasih kuesioner, kondisinya berubah ini, karena ini di awal Januari, awal Desember. Ya, tapi nggak apa-apa. Sebagai data awal kuesioner ini. Saat masih turun aja, kondisinya masih 50-50 gitu ya. Apalagi saat naik sekarang, udah pasti berubah. Oke, selanjutnya. Kebijakan PTM, kebijakan tatap muka yang kami rancang adalah yang pertama, PTM akan dilaksanakan dengan pertimbangan, pertama kondisi sekolah, kondisi orang tua dan masyarakat. Yang kedua, memperhatikan apakah angka kejadian atau kematian akibat COVID-19 di daerah ini masih meningkat atau tidak. Dan yang ketiga, setelah mendapatkan legalitas izin dari Dinkes dan Diknas atau Depak.
Jadi tatap muka tidak akan kita laksanakan kalau 3 kondisi ini tidak mendukung. 3 kondisi ini harus mendukung, terutama yang legalitas. Dan legalitas itu panjang. Persyaratannya banyak, ada tahapan-tahapannya, dan kami lagi urus. Kami urus ketika sudah dapat izin legalitas pun bukan berarti besoknya langsung tatap muka. Masih panjang yang akan disiapkan. Masih panjang yang akan disiapkan. Tapi Bu Lia akan terus urus. Sehingga nanti kalau waktunya tiba, legalitas sudah kita dapatkan. Ya, kemudian sarana-prasarana serta kegiatan sekolah yang mendukung protokol kesehatan dan dipantau oleh Dinkes dan Diknas. Selanjutnya, Bu. Oke, terus. Ya, terus. Oke, tahapan yang akan dilakukan, yang pertama, balik lagi, Bu, belum. Kecepatan. Lagi satu lagi. Ya. Membuat dan mengirim kuesioner, kemudian ya, mempersiapkan protokoler, membuat SOP, membuat jadwal dan kegiatan siswa, bekerja sama dan berkoordinasi dengan puskesmas dan instansi kesehatan terkait, bekerja sama dan koordinasi dengan Diknas atau Depar, dan menyiapkan MOU yang akan ditandatangani dan diisi oleh orang tua sebagai dokumen kesepakatan. Ini semua kami siapkan. Ini semua kami siapkan. Ya, selanjutnya, Bu. Masa transisi. Kami memandang bahwa tatap muka akan mengalami masa transisi. Kapanpun tatap muka itu dilaksanakan. Kalau kita laksanakan di bulan Februari, berarti itu transisinya. Kalau di bulan Juli, itu transisinya. Kalau ternyata Juli pun tatap muka juga, baru Januari 2022, itu masa transisinya. Tapi kita akan melakukan masa transisi. Nggak akan full. Karena kita semua butuh masa setelah berbagai kondisi seperti ini. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti tatap muka dimulai, itu baru masa transisi, tidak akan full. Ya. Jadi itu dalam rangka menyiapkan kita semua, dan masa transisi itu bisa beda-beda. Kalau dulu awalnya kita mau per 3 bulan. Tapi kalau sekarang ya walau alam, bisa jadi ternyata vaksin COVID hilang gitu ya dari muka bumi, semuanya sehat lagi gitu ya. Bisa jadi transisinya hanya 1 bulan gitu. Atau bisa jadi ternyata COVID tidak menghilang tapi bisa diatasi. Berarti masa transisinya lebih lama lagi, bisa 3 bulan. Nah, kemudian kegiatan belajar mengajar itu dengan komposisi 1 guru mengajar 5 murid untuk SD dan SMP, 1 guru mengajar 3 murid untuk TK. Total pembelajaran tatap muka masing-masing siswa adalah 1 sampai 2 kali dalam sebulannya. Jadi sedikit banget Bapak Ibu. Kalau berharap bahwa tatap muka akan membuat anak-anak masuk sekolah rutin, tidak. Selama masa transisi, yang waktunya kemungkinan besar 3 bulan, kemungkinan besar ya, tapi kan semua akan mengikuti kondisi, anak akan belajar hanya 1 sampai 2 kali saja dalam sebulan. 1 guru hanya mengajar 3. Kelas hijau tuh misalnya, TKB lah. Ya, TKB kelas yang 1 misalnya. Itu muridnya 12, apa 13, apa 12. Dibagi 3. Berarti sebulan itu 1 anak misalnya TKB itu di hari Senin. Maka TKB masuknya hanya 1 bulan, 1 anak 1 bulan sekali. Yang lain belajarnya di rumah. Jadi kalau Bapak Ibu berpikiran, saya nggak mau ngizinin anak saya tatap muka, nggak masalah juga. Karena lebih banyak anak yang belajar di rumah dibandingkan tatap muka. Dari 12 anak 1 kelas, 3 yang masuk tatap muka sesuai gilirannya,
yang sisanya di rumah semua. Jadi ini yang kami bilang masa transisi. Semua anak yang daring dan luring, yang tatap muka ataupun yang PJJ, akan mendapatkan pelayanan belajar dengan baik. Kita akan melakukan simulasi terlebih dahulu dan share video tutorial PTM, kemudian setiap periode akan diadakan evaluasi. Ini masa transisi yang kami tetapkan akan kami laksanakan. Mungkin 3 bulanan. Mulainya kapan? Belum bisa dibilang sekarang. Ya, selanjutnya silakan. Nah, kesiapan lembaga dan pihak sekolah. Maka ketika tatap muka sudah dipuskan, misalnya nanti di bulan Mei tatap muka, gitu misalnya ya, di bulan April diputuskan karena kondisi sudah memungkinkan, vaksin sudah disuntik misalnya, gitu ya. Masa transisi dimulai. Ketika sudah mau dimulai tatap muka, maka seluruh tempat sarana akan kami lakukan penyemprotan disinfektan. Begitu juga sebelum dan sesudah ke KBM. Ketika sebelum dimulai tatap muka, kamar mandi, langit-langit semua siap untuk semua disemprot disinfektan. Kemudian alat cuci tangan, bisa sabun dan hand sanitizer disediakan di beberapa titik di masing-masing unit sekolah. Walaupun saya lebih nyaman dengan cuci tangan, hand sanitizer sering-sering nggak bagus juga. Saya lebih suka cuci tangan banyak-banyak dibandingkan hand sanitizer berkali-kali. Masker standar kesehatan akan disediakan untuk guru dan karyawan. Jadi kita akan minta guru dan karyawan pakai masker dari rumah, di sekolah maskernya diganti dengan masker baru. Kami sudah membeli masker baru dan kami sudah menyiapkan per nama guru. Jadi Bapak Ibu, standar yang kami buat, SOP yang kami buat, prosedur yang kami buat sangat-sangat tidak efisien. Sangat mungkin merepotkan. Tapi itu harus dilakukan di masa transisi ini. Ada guru yang bilang, Bu, harus pakai ganti masker, Bu. Masker saya bersih dari rumah. Ada 150 guru yang harus dijamin. Jangan-jangan dari 150 guru ada 1-2 guru yang agak jorok gitu ya, agak selebor gitu ya. Nggak bisa, itu resiko yang nggak bisa kita ambil. Udah semua guru sampai sekolah ganti masker. Gitu. Kemudian memastikan semua pihak sekolah sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan. Bersama dengan Puskesmas, kami sudah mulai, dan instansi kesehatan terdekat, kami sudah mulai mengadakan penjajakan, karena kami butuh konsultan. Kemudian dibuat tanda dan slogan-slogan yang dipasang di sekitar sekolahan. Lanjutnya, Bu Lia. Kemudian berikutnya, kami juga akan membuat sistem dan memfasilitasi guru untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka dan PJJ, luring dan daring, karena guru saat mengajar tatap muka, ada 11 anak lainnya yang di rumah. Kalau ini SD ya, kalau ada 16. Tapi kalau di TK itu 3 anak masuk sekolah, 9 anak lainnya di rumah kurang lebih. Anak-anak yang tidak tatap muka atau yang luring, maka tetap akan haknya terpenuhi. Belajar melalui daring. Kemudian SOP tatap muka disiapkan oleh sekolah sesuai dengan unitnya masing-masing. Semua sekolah, semua unit menyiapkan cara SOP penyambutan, jalur yang dilewati, duduk, SOP belajar, SOP pengajaran luring dan daring, SOP kepulangan. Gitu. Kemudian juga merancang MOU yang akan ditandatangani orang tua terkait perizinan tatap muka. Ini penting nih, ada 1085 murid dari Sekolah Islam Terpadu. Sekolah Islam Plus Baitul Mal maksud saya. 1085. Yang mungkin saja pola keluarganya beda-beda. Jadi yang mengizinkan anak tatap muka, dia harus tanda tangan bahwa dia akan siap menjaga imun, menjaga protokol kesehatan, dan siap melaporkan saat berinteraksi dengan yang positif COVID, atau jadi MOU-nya harus ketat ini.
di sebuah sekolah ada orang tua yang tersinggung dengan MOU ini. Katanya orang sekolah lepas tangan. Tapi kalau menurut saya, nanti akan sosialisasikan MOU sebelum ditangani. Ini penting ini. Pihak orang tua harus yakin bahwa sekolah akan berusaha semaksimal mungkin, dan pihak sekolah juga harus yakin bahwa semua orang tua juga semaksimal mungkin. Ya semoga nggak ada yang tersinggung ya dengan MOU gitu. Kemudian membuat video tutorial dan melakukan rapid test kepada semua guru dan karyawan secara berkala. Tapi saya juga mau mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa setelah dirapid, setelah diswab, bukan berarti kita jadi bebas COVID, ya bisa kena COVID juga. Paginya dirapid, besoknya kena COVID juga bisa kan? Tetapi sekali lagi, selama masa transisi ini sangat tidak efisien, sangat tidak efektif, tapi harus kita lakukan untuk kenyamanan bersama. Selanjutnya Bu Lia. Ini SOP guru dan karyawan. Guru hadir terlebih dahulu. Kalau suhunya di atas 37,5, maka dikasih waktu dulu sebentar, istirahat. Siapa tahu itu karena matahari yang membakar tubuhnya gitu ya, bukan karena demam. Dan setelah dicek ternyata udah 36, maka baru boleh masuk. Guru yang bersuhu tinggi setelah cek ulang, maka disarankan untuk pulang ke rumah saja. Itulah sebabnya guru dan sekolah harus siap. Gurunya pulang, di kelas ada anak, harus siap itu. Guru harus menggunakan jaket. Nggak hanya guru sih, semua orang yang datang ke sekolah harus melapisi pakaian dalamnya, pakaian seragamnya dengan jaket luar. Hingga sampai sekolah itu dilepas semua. Jadi masuk seragamnya masih fresh. Ada nanti orang tua yang, saya pakai mobil dari rumah langsung truk naik mobil. Kita nggak bisa, semuanya harus begitu. Awalnya kita mau ganti baju. Tapi ganti baju nanti ada banyak sentuhan fisik ya. Ya di TK banyak banget tantangannya. Guru harus stimulasi dulu ini. Memakai masker dari rumah dan menggantinya dengan masker kesehatan sedangkan di sekolah, mengajar bekerja pada tempat yang telah disediakan dan tidak mengalami pindah tempat, tidak melakukan kontak fisik dengan siswa atau rekan kerja. Kalau SD kelas 2, kelas 1 masih bisa lah ya dikasih tahu. Oh, maaf ya, ibu guru, bapak guru, kita tidak dengan anak-anak nggak bisa saling sentuh. Tapi anak TK saat dia nangis, saat dia minta dipeluk, saat dia ini bukain gitu, stimulasinya harus panjang. Guru harus cari tahu bagaimana caranya physical distancing itu bisa dijaga. Makanya satu kelas hanya 3 orang aja. Sedikit, nggak banyak dulu. Ya, selanjutnya. Menggunakan alat kerja masing-masing. Ketika kondisi saat tidak sehat atau tidak fit, maka segera memberitahu, banyak cuci tangan dengan sabun yang di tempat yang disediakan, tidak mempunyai penyakit bawaan seperti asma, kelainan jantung, ginjal, alergi, tidak demam atau tidak gejala COVID lainnya, tidak berinteraksi dengan orang tanpa gejala atau orang yang sedang terkena COVID. Dan guru siap memberi pijakan kepada siswa untuk mengenali tanda, untuk segera pulang ke rumah, dan untuk melakukan prosedur ganti baju dan segala macamnya saat tiba di rumah. Lanjutnya, Bu. Nah, siswa yang boleh mengikuti PTM atau luring, siswa yang seperti apa? Yang pertama yang diizinkan oleh orang tuanya melalui MOU. Jadi semua siap. Saya sangat berharap banget ketika PTM kita putuskan untuk dimulai, ini semua orang udah siap mentalnya. Jadi ketika pun ada yang positif COVID, karena prosedur kita jalankan, jaga jarak kita jalankan, nggak panik. Nggak, oke, tutup lagi sekolah. Aduh, kalau gitu belum siap berarti kita. Kalau kita belum memastikan ada yang gejala satu, semua tutup lagi, oh berarti kita masih belum betul. Makanya membutuhkan waktu yang sangat panjang, stimulasi yang sangat banyak.
Kemudian orang tuanya juga siap menjaga keluarganya, tidak menjadi OTG, berinteraksi dengan orang yang kena COVID, tidak punya penyakit bawaan, obesitas, asma, kelainan jantung, ginjal, tidak sedang demam, tidak ada keluarga inti yang sedang kena COVID, suhu tidak lebih dari 37,5, siswa menggunakan jaket dan sampainya di sekolah jaket dilepas, cuci tangan, duduk di kelas yang ditentukan dan tidak diperkenankan pindah tempat. Ini untuk di TK sekali lagi harus stimulasi lagi. Bener nggak anak playgroup bisa begini? Gitu. Menggunakan alat sekolah sendiri, tidak saling tukar, tidak melakukan kontak fisik. Tantangan guru itu bagaimana tidak kontak fisik, tetapi ruhnya dengan anak, keterikatan sama anak tetap kuat. Caranya gimana? Iya, cari tahu, kita belum tahu. Harus cari tahu, harus dicoba. Siap dan dapat mengikuti SOP PTM. Jadi pihak sekolah bisa, orang tuanya udah ngizinin nih, udah MOU nih. Tapi ternyata pas datang berapa kali, anaknya nggak siap. Tatap muka. Pihak sekolah dan guru berhak untuk menyarankan anak, untuk meminta anak untuk belajar daring saja. Ya, orang tua berhak tidak mengizinkan putra-putri untuk PTM. Jadi tidak ada yang paling tepat, paling benar, paling betul saat ini. Yang mengizinkan, yang tidak mengizinkan, semuanya diberi ruang. Orang tua yang mengizinkan putra-putri PTM wajib menandatangani kesepakatan. Orang tua siap mengikuti dan taat SOP. Orang tua yang belum siap mengikuti atau taat pada SOP, sekolah berhak tidak mengizinkan siswanya PTM. Orang tua menyiapkan dirinya atau pihak keluarga untuk antar jemput putra-putrinya, tidak menggunakan kendaraan umum. Orang tua selalu menjaga imun putra-putrinya dengan selalu mengikuti protokol kesehatan, makanan bergizi, vitamin, dan lain-lain. Selanjutnya, orang tua juga siap memberi pijakan kepada anak untuk mengenali tanda COVID, untuk segera pulang ke rumah, dan untuk melakukan protokol kesehatan setibanya di rumah. Ya, selanjutnya, Bu. Nah, ini terus, ini tempat cuci tangan di gerbang sekolah yang udah kami siapkan. Ini sarana physical distancing, tempat cuci tangan. Ya. Ini slogan-slogan yang sudah kami coba tempel. Nah, saya mau coba bacakan rencana tatap muka dan tatap maya. Ya, jangan keburu-buruan banget, Bu. Ya. SOP pemberian tatap muka. Jadi ini hampir sama. Orang tua nanti MOU, diantar dan dijemput oleh orang tua tepat waktu, menggunakan kendaraan pribadi. Kami tidak melakukan sholat apapun di sekolah, sholat duha, sholat zuhur, semua di sekolah. Siswa berbadan sehat dan tidak dalam pengobatan. Gitu ya. Siswa melepaskan jaket atau membawa baju ganti dan mengganti baju di kamar mandi, menggunakan masker dan face shield. Ya, ada snack ringan sebenarnya dari sekolah, tapi nanti terus kita cari cara, sekali lagi stimulasi harus kita buat ya. Dan siswa boleh bawa bekal makanan. Tadi makannya gimana? Tapi karena hanya 3 orang, jadi satu kelas yang besar itu 3 orang. Kelas kita kan ada banyak tuh. Di bawah ada 3 kelas besar, di atas 3 kelas besar. Itu cukup untuk satu kelas besar itu hanya 3 orang dan 1 gurunya. Kalau kurang bisa pakai playgroup, bisa pakai toddler, kosong semua gitu. Kemudian anak membawa alat tulis pribadi, membawa kayak dan sekali lagi menyarankan cuci tangan yang banyak daripada menggunakan hand sanitizer. Menjaga jarak dengan teman dan guru, tidak ada kontak fisik, jadi kerja saja dia. Kalau di bahan alam, dia kerja aja di kerjaannya. Pindah-pindah juga enggak. Pindah-pindahnya untuk dia sendiri. Ruangan akan disemprot, disinfektan sore hari dan pagi harinya. Silakan seterusnya, Bu. Ya. Siswa yang belajar online, yang ortu yang memilih untuk belajar offline. Oh, yang belajar offline. Orang tua sudah MOU. Belajar offline itu minimal 1 kali dalam sebulan. Sehat badannya, suhu badan normal, dan
mempersiapkan semua yang disyaratkan dalam SOP. Itu yang belajar offline. Bisa jadi yang dapat jadwal ternyata nggak fit. Bisa jadi dia nggak masuk. Wah, jadi hilang dong kesempatan bulan itu. Iya, bulan depan lagi gitu. Kita karena masa transisi kita nggak ngitung-ngitung. Waduh, kesempatannya sayang, pokoknya keamanan yang paling diprioritaskan. Ya. Terus yang online itu adalah orang tua yang memilih untuk belajar online, yang jadwal belajarnya online, yang ada gejala flu, gejala lainnya, yang suhu badannya di atas 37,5, yang keluarga intinya terindikasi terdapat gejala atau positif COVID, yang tidak memenuhi persyaratan kegiatan tatap muka. Ya, selanjutnya. Ini perencanaan tatap muka, Senin TKB, Rabu TKA, Jumat playgroup. Kegiatannya hanya sampai dari jam 8 sampai jam 10 saja. 1 sentra saja. Jadi, satu hari itu 3 dikali 6, 18 orang murid yang masuk. Senin ada 18 orang. Rabu 18 orang. Kalau playgroup enggak 18 orang ya, 3 dikali 4 ya, 12 ditambah gurunya. Jadi yang biasanya 175 tuh di TK, di playgroup ada 40, di toddler ada sekitar 50-an, semuanya jadi tinggal per hari 18. Ya, terus muatan pelajaran online itu ada stimulasi motorik kasar, kegiatan sentra bahan alam, sentra seni, sentra persiapan, imtak, online dan tasin tafis juga masih online. Ya, yang ini online karena nanti kalau bahan alam persiapan ganti-ganti mainannya itu. Walaupun nanti mungkin bisa jadi setelah kita menemukan sesuatu, ini kita akan terus berstimulasi, kita akan terus mencari jalan. Kegiatan saat online itu ya sesuai dengan seperti yang 6 bulan Bapak Ibu sudah jalankan ya. Selanjutnya, luring dan daring. Jadi guru menyiapkan pembelajaran yang sama untuk murid yang di sekolah dan murid yang di rumah. Buat yang di rumah, menyampaikan pijakan kepada orang tua dan anak melalui voice note, video tutorial. Nah, pertemuan Zoom saat semua muridnya online. Tasin tafis tetap online. Nah, mempersiapkan masa transisi PTM, ada apa pesan-pesan yang disiapkan PTM, membuat tim Satgas COVID, sosialisasi PTM kepada BPH unit, komite, guru, orang tua, sosialisasi MOU PTM untuk orang tua yang siap PTM. Jadi ini saat ini belum perlu dulu, tapi kami akan ada sosialisasi. Sekali lagi penting bagi kami untuk menjaga komunikasi dengan Bapak dan Ibu. Penting bagi kami meyakini bahwa komunikasi kita saling mendukung kita itu kuat. Dan penting banget buat kami bahwa kami meyakini Bapak Ibu juga sudah berusaha maksimal dan Bapak Ibu juga percaya bahwa kami sudah berusaha maksimal gitu. Sosialisasi PTM kepada pengantar, kepada penjemput, kepada orang tua, kepada anak gitu. Ini penting banget sama anak ini. Maka akan dibuat video tutorial, ada diskusi gitu ya. Selanjutnya, Bu. Ini contoh satu kelas besar, tapi ini muridnya gede-gede semua nih. Ya, kalau nanti kan ada satu guru, 3 murid. Itu contohnya. Kurang besar kelasnya ya. Orangnya Bu yang kebesaran. Orangnya yang kebesaran. Iya. Nanti muridnya mah kecil-kecil ya. Iya. Ya. Terus, nah ini TKB jumlah muridnya 71, maka kelompok jadi dibagi 3. Ungu E dibagi 4 kelompok, ungu M dibagi 4 kelompok, jingga D dibagi 4 kelompok gitu.
yang setiap pertemuannya 3 orang anak saja. Senin pekan pertama, ungu E 3 orang di kelompok 1 yang masuk. Nanti pekan kedua baru kelompok kedua, kelompok pekan ketiga baru kelompok ketiga. Nanti ke kelompok 1 ketemunya ya bulan depannya lagi. Gitu. Bisa jadi karena cuma 3 anak, 3-3-nya nggak masuk hari itu, bisa jadi. Bisa jadi cuma 1 anak, bisa jadi. Bisa jadi. Kita belum pernah coba soalnya. Selanjutnya. Sama. TKA Rabu, ini hampir sama juga dibagi 4. Kemudian playgroup. Playgroup lebih sedikit. Playgroup harinya. Jumat. Iya, dibagi 3 ya, Bu? Iya, 3 pekan seperti nggak itu. ada tatap muka. Jadi Senin sampai Kamis playgroup semuanya PJJ. Di Jumat aja ada yang ketemu muka. Selasa sampai Jumat TKB semuanya PJJ. Senin aja ada 3 orang yang masuk. Selebihnya tatap muka, selebihnya PJJ. Rabu TKA, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, TKA itu semuanya PJJ. Hanya Rabu saja 3 orang yang masuk. Ya, selanjutnya. Nah, ini ketentuan gurunya nih. Setiap kelas akan didampingi oleh wali kelas, setiap lantai akan didampingi 1 guru pendamping dan petugas kamar mandi. Kondisinya harus sehat. Jadi dan guru hanya masuk juga minimal 1 kali aja. Kita memang memperbanyak WFH. Kita perbanyak kerja di rumah. Ya, tidak banyak ketemu muka. Ini SOP kedatangan, ada nanti akan disesuaikan oleh ini ya, wali kelas nih ya, menghentikan masker, lepaskan jaket di tangan. Ya. Terus Bu, SOP apa lagi? SOP pembelajaran di kelas. Ya, menggunakan masker dan face shield gitu. Kemudian selalu mencuci tangan, setiap berpegang sesuatu, menyiapkan tulis sendiri. Siswa mengerjakan tuntas kerjaan hari itu dan melakukan recalling di akhir pembelajaran. Jadi tadi kan udah dikasih batas tuh ya. Ada snack time, 30 menit snack time-nya. Gitu ya. Jadi ada snack kemasan yang diberikan oleh sekolah dan itu snacknya juga dalam kardus diambilnya. Jadi bukan snack basah. Tapi memang saat makannya ya makan kayak shield. Maskernya harus dibuka, susah ya kalau masker nggak dibuka ya saat makan ya. Ya nanti masukan dari Bapak Ibu akan kami terimalah. Karena sekali lagi SOP ini harus di ini. Terus training juga ada hanya ditemani dan diawasi oleh guru gitu. Kemudian ada antriannya saat kamar mandi ternyata penuh gitu. Ya, terus SOP kepulangan di kelas nunggunya. Ketika udah datang langsung dipanggil langsung pulang. Dan orang tua memberi kabar kepada guru bila sudah sampai rumah. Ya, terus ini SOP pengantar dan penjemput. Terus ya alhamdulillah. Ya, jadi pengantar penjemput pun akan dicek suhunya, akan nunggu ada di batas ininya gitu dan harus merupakan bagian dari keluarga inti yang tinggal bareng. Kalau enggak nanti repot lagi kita. Oke, Bu Lia, boleh di stop share screen-nya. Ya, jadi Bapak Ibu itu SOP yang kami susun. Kami susun SOP berdasarkan analisa, berdasarkan gambaran abstrak, belum pernah dicoba. Maka SOP ini akan terus kami coba, kami analisa, kami stimulasikan mungkin, walaupun PTM belum disebutkan tanggalnya. Jadi masukan dari Bapak Ibu akan sangat penting banget untuk kami. Karena sekali lagi saya juga punya keyakinan bahwa kita harus move on, kita harus temukan cara baru. Bagaimana bisa hidup dan beradaptasi di kondisi yang seperti ini, yang walau alam seperti apa nanti akhirnya dunia akan menjadi gitu ya. Tapi semua cara kita cari jalan. Kita akan terus update dengan kondisi terkini.
Tetapi intinya, sekolah Islam plus Baitul Mal tidak akan ambil resiko. Kita akan mendahulukan kepentingan jiwa dan konsentrasi berikutnya adalah bagaimana PJJ tetap maksimal bisa kita laksanakan buat anak-anak kita di tengah keterbatasan kita. Alhamdulillah. Kalau itu Bapak Ibu sosialisasi dari kami. Boleh dong saya mau minta pendapat lagi dari Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu pikirkan dan rasakan setelah mendengarkan SOP dari kami? Apa yang Bapak Ibu, insight-nya apa, pendapatnya apa dari Bapak Ibu? Boleh lewat chat ataupun lewat, ada yang mau bicara juga boleh. Ya. Apakah ada yang raise hand yang mau bicara? Assalamualaikum Bu, mohon izin bicara. Waalaikumsalam. Ya, saya dengan Saudara, kemarin saya juga udah ikut sosialisasi yang SD, ada kakaknya V. Tanggapan saya mengenai SOP yang sudah dibikin oleh sekolah, dari sisi saya yang sebagai tenaga medis, alhamdulillah itu bagus banget Bu. Bagus banget, kelihatan banget sangat-sangat dipikirkan dan kelihatan banget sangat-sangat diperhatikan segala aspeknya. Tapi memang akan lebih baik apabila SOP ini dilakukan pada saat kondisi COVID-nya sedang menurun, kemudian fasilitas kesehatannya nggak sepenuh sekarang, okupansinya. Itu. Tapi kalau dilihat dari SOP-nya sih, kalau misalnya kondisinya nggak 10.000 per hari ya, ini sudah bagus banget. Sekarang kaget 10.000 per ini banget, wow. Ya, ini sebenarnya udah bagus banget, apalagi dengan pembatasan pembatasan murid, terus fasilitasnya juga disiapin gitu. Saya kan udah 2 kali ngikut nih sosialisasi dari yang SD sama yang TK ini. Ya sebenarnya pas waktu SD itu kan kemarin tuh saya agak kaget, cuma setelah lihat SOP-nya, ternyata bagus ya gitu. Tapi memang untuk saat ini mungkin belum bisa dilakukan, gitu. Masih cukup beresiko tinggi. Tapi pada saat nanti kurva COVID-nya sudah turun, kemudian okupansi rumah sakit, fasilitas kesehatannya sudah banyak yang tersedia, karena pasiennya sedikit, jadi banyak ruangan kosong dan segala macam gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa dilakukan gitu, bagus banget. Karena memang kayaknya COVID di Indonesia nggak bakal kelar-kelar. Yang kita harapkan cuman penurunan penderita per hari dan penurunan okupansi rumah sakit respirasi dan ICU ya, sehingga nih apabila nuzul min zalik ya kita nggak pernah tahu. Misalnya kita kena, fasilitas kesehatannya ada, siap, tuh, obatnya ada, jadi kita tertangani. Untuk yang saat ini kan masalahnya karena saking overload-nya, bahkan pemerintah terpaksa membuat kebijakan kayak misalnya udah nggak usah nunggu negatif 10 hari tidak ada gejala dianggap sudah selesai gitu kan, sebenarnya resiko ya. Tapi sebenarnya dari WHO itu adalah itu apabila di negara dengan keterbatasan. Nah mungkin keterbatasan ini salah satu tantangan Indonesia nih, masyarakatnya banyak banget gitu. Yeah. Kalau untuk SOP-nya sendiri sih, saya salut sama sekolah, benar-benar dipikirin banget. Alhamdulillah ini bagus banget gitu. Bahkan ada beberapa hal yang mungkin tadinya kita orang tua nggak kepikiran, ternyata ini dipikirin ya sama sekolah gitu. Alhamdulillah sih Bu, tapi ya nanti untuk pelaksanaannya mungkin menunggu situasi lebih baik ya. Siap. Ya, Terima kasih banyak. Beberapa hal yang saya dapat dari TK ini tadi tentang bentuk ruangan perlu dipikirin juga. Udah kali kita mindset kita kipas angin tapi yang nyaman gitu ya, bagaimana rasanya, bisa nggak kita pelan-pelan ngerubah, karena udara itu kan juga memang bagus lebih ini, tapi jangan panas gitu. Itu salah satu tantangan berikutnya yang harus dicari. Saya tadi sudah memberi masukan Bu di chat. Saya tadi sudah memberi masukan di chat. Kalau di rumah sakit itu ada standarnya pergantian udara itu 12 ACH. Nah, 12 ACH itu bisa dicapai dengan pemasangan exhaust fan ukuran 40 kali 40, tapi di bawah, tidak di atas. Jadi 30 cm dari lantai, dan dia harus berseberangan, misalnya sumber AC di sini, maka
exhaustnya di sini, jadi seberang, jadi ada aliran nurun. Ya, ini semua sih ada ilmunya dan saya ikut pelatihannya dan saya terbuka apabila nanti sekolah mau manggil saya untuk konsultasi. Boleh dong. Silakan. Boleh. Nanti lihat. Silakan kita berbagi ilmu aja. Sangat mau. Nomor teleponnya dicatat Bu Ilya. Udah ada ya. Saya kan nanti bisa melalui Bu Ida, wali kelasnya Rai. Iya. Insya Allah ya. Nanti mau banget. Kami butuh banget masukan-masukan itu. Ya, jadi salah satu yang bisa dilakukan itu misalnya pengen tetap di ruangan tapi dengan sirkulasi udara yang nyaman dan aman itu pedomannya sebenarnya panduannya ada banyak, cuman nanti tergantung layout ruangannya sama layout AC dan kipas angin itu memang harus dipikirkan. Tapi semua sih insya Allah ada jalan keluarnya karena saya yakin juga sudah ada gitu. Ya. Jadi kalau memang saat ini belum saatnya tatap muka dimulai, walau alam kapan, bisa juga kita mulai merapikan tempat gitu ya, ruangan gitu. Iya, keren. Makasih. Nanti insya Allah akan dihubungi. Dan saya tadi juga sepakat dengan Ibu bahwa tatap muka itu bisa dilaksanakan ketika semua sarana kesehatan memang sudah siap gitu ya. Artinya kalau sekarang kan lagi overload banget ya, semua ICU penuh, segala penuh gitu. Wah, itu resiko itu. Kalau kita memulai sekarang resiko banget. Makasih banyak ya, Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada banyak masukan nih tentang pembelajaran PJJ, boleh dicatat nanti. Iya, insya Allah. Ada lagi sebelum saya serahkan ke Bu Lia. Senang saya bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Responnya positif, kemudian mendukungnya juga kerasa banget. Ya. Ada yang mau bicara, Bu Maya? Silakan. Ayah Gazi ya? Ya. Bu, mohon izin Bu Maya. Silakan Pak. Mohon izin Bu Maya, Bu Lia. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bu Maya, ini kali ketiga saya ikut sosialisasi. Nggak bosan nih Pak. Staf favorit Bu Maya. Terus terang saya ingin memastikan benar-benar Bu, jadi seperti apa sih SOP dari sekolah ketika nantinya sudah dilaksanakan luring ya? Mohon maaf ya, luring ya. Ya, luring. Dan yang pertama adalah saya memberikan apresiasi Bu. Ya, mantap setelah 3 kali, kelas rendah, kelas tinggi, dan sekarang kelas TK. Saya memberikan apresiasi kepada teman-teman Baitul Mal yang sudah secara komprehensif membuat SOP yang barangkali memang belum ada beberapa poin yang tidak terpikirkan oleh kami selaku orang. Jadi terima kasih sekali atas SOP-nya dan memberikan keyakinan kepada kami ketika nanti memang sudah diputuskan bahwa akan dilaksanakan luring ya, kami orang tua hanya bisa samina wa ta'na gitu. Kita akan ngikut dengan kebijakan sekolah dengan kondisi seperti ini gitu ya. Meskipun kalau ditanya sekarang posisi saya tidak berubah Bu. Kalau ditanya kami tetap pengen PJJ. Nah, seperti itu. Masukan untuk pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah mengenai komitmen. Saya senang dengan adanya kesetaraan posisi antara sekolah dengan pihak orang tua Bu. Jadi ketika dilaksanakan luring maka ada MOU dalam artian ada keikhlasan orang tua untuk melepas anak dan ada kerelaan juga dari pihak sekolah untuk menerima anak tersebut. Di samping itu juga ada posisi bahwa orang tua boleh menolak anaknya ikut luring dan sekolah pun boleh menolak anak itu untuk tidak hadir dalam meskipun sudah terjadwal sebagai luring gitu ya. Ini saya senang. Jadi karena kita sendiri juga sama-sama kalau saya pribadi ya sama-sama awam dengan dunia kesehatan. Mungkin tadi Bu Dokter Umu Rafiq tadi bisa menjelaskan lah dari sisi kesehatan. Tapi kalau melihat kasus yang terjadi kan bisa jadi orang yang secara kasat mata sehat ternyata OTG dan segala macamnya gitu ya. Jadi yang menjadi PR adalah khususnya sekarang adalah PR-nya bukan di orang tua, PR-nya mohon maaf bukan di sekolah, tapi justru PR besar adalah di orang tua. Bagaimana
orang tua bisa memenuhi standar SOP dari Baitul Mal. Ada, ya saya merasa juga ada beberapa poin yang cukup berat untuk saat ini yang bisa kami penuhi ya. Salah satunya misalnya adalah kondisi pengantar dan penjemput anak dalam hal ini harus satu rumah. Nah ini kami juga masih berpikir keras gitu ya, karena saya dan bundanya posisi juga bekerja gitu. Meskipun ada WFH dan WFO, tapi bisa jadi di saat yang bersamaan harus bentrok. Nah, ini harus benar-benar orang tua pikirkan secara matang. Dan terlebih lagi adalah adanya komitmen untuk transparansi dan kejujuran tentang kondisi dari keluarga. Bukan hanya anak yang akan sekolah, tetapi juga dari keluarga anak tersebut, bagaimana orang tuanya, bagaimana kakak adiknya, atau siapapun yang tinggal di situ. Mohon izin saya menyampaikan ini pengalaman di komplek kami, karena kebetulan saya tim Satgas COVID tingkat RW Bu, di tempat kami, sebagian besar yang terjadi adalah klaster kantor yang menyebar di keluarga Bu. Jadi ada beberapa keluarga itu yang orang tuanya duluan kena, akhirnya satu keluarga kena. Ada yang satu keluarga sampai 6 orang, ada yang satu keluarga sampai 5 orang. Ya ini kondisi ini kan cukup mengkhawatirkan. Terlebih lagi ketika tidak tahu ternyata orang tuanya sudah kena, anaknya tetap sekolah. Nah ini harus benar-benar ada pemantauan dari sekolah tentang keterbukaan informasi mengenai kondisi keluarga siswa tersebut, Bu. Dan ini cukup berat. Betul. Karena budaya di kita, mohon maaf, budaya ewoh pekewuh itu sangat besar, Bu. Misalnya hari ini anak saya terjadwal untuk luring ke sekolah, ya. Tentu saja mungkin di keluarga saya atau saya sendiri akan malu ketika saya ngomong, aduh anak saya nggak usah sekolah dulu. Mungkin ewoh pekewuhnya itu besar, Bu. Ya. Itu yang sampai sekarang belum bisa dihindari. Gitu. Sampai sekarang budaya kita yang terlalu guyup ini dalam kondisi seperti sekarang ini ternyata menjadi bumerang, ya menjadi bumerang di tengah kondisi yang serba tidak jelas ini, Bu. Itu barangkali itu Bu untuk kesempatan kali ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kami mendukung sepenuhnya. Ya, insya Allah kami mendukung sepenuhnya kebijakan dari sekolah seperti apa terkait pembelajaran, apakah tetap pembelajaran jarak jauh, ataukah nanti akan dimix antara jarak jauh dengan luring atau 100% luring. Insya Allah kami mendukung sepanjang memang situasi dan kondisi sudah memungkinkan, dengan catatan ada legalitas, ada melihat situasi kondisi dan segala macamnya seperti tadi di awal Bu Maya sampaikan. Barangkali itu Bu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nanti yang SMP nggak ikut ya Pak? Belum Bu, belum ada yang SMP Bu. Kirain ikut lagi terus SMP. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi ini mengingatkan kita tentang tadi ya, bagaimana caranya kita saling meyakini orang tua dan sekolah gitu ya. Pihak sekolah juga yakin bahwa orang tuanya termasuk ketat gitu ya, karena satu orang yang teledor akan mempengaruhi banyak orang gitu ya. Ini sekarang modelnya begitu tuh gitu. Satu orang teledor, banyak orang akan terpengaruhi gitu. Guru juga begitu sama. Satu guru teledor akan mempengaruhi banyak orang gitu. Jadi kita semua sambil terus memberikan edukasi buat kita semua ya. Bagaimana kalau tatap muka itu seluruh pihak kesiapannya salah satunya itu tidak teledor dan tidak meremehkan. Jadi teledor dan meremehkan buat diri sendiri silakan, tapi kalau sudah mempengaruhi orang banyak itu lagi kita teledor dan meremehkan karena efeknya pasti akan jauh lebih besar. Alhamdulillah rabbil alamin. Senang sekali mengakhiri sosialisasi tatap muka ini. Yang sosialisasinya dilakukan sekarang, tatap mukanya walau alam kapan bisa dilaksanakan. Tapi sosialisasi sudah dilaksanakan. Dan masukan dari Bapak Ibu penting banget untuk memperbaiki terus prosedur dan SOP. Hingga prosedur dan SOP ini bisa realistis kita laksanakan. Jangan-jangan ada yang nggak realistis. Bisa jadi
sekali kita laksanain ternyata susah, ribet, nggak bisa, nggak efektif, kita rubah, bisa jadi. Namanya juga prosedur dan SOP manusia ya. Ya, tapi tadi berbahagia dan senang banyak dapat masukan. Sudah punya satu konsultan yang bisa diundang nanti untuk ngelihat tempat. Itu akan jadi masukan lagi buat kami, insya Allah. Jadi kita akan berusaha mempersiapkan secara full gitu ya, maksimal sampai ujung gitu. Sehingga kalaupun ada kesalahan, kalaupun ada kejadian, ada musibah, kita semua sudah dengan pasrah, dengan tawakal mengatakan kita kita bisa. Selanjutnya adalah takdir Allah. Hasil adalah takdir Allah. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya, atas responnya, atas tanggapannya, atas usulan dan masukannya. Semua sudah dicatat dengan baik dan benar ya Bu Lia dan teman-teman. Insya Allah. Jadi masukan berarti buat kami. Mohon maaf lahir batin kalau ada kurang, ada salah, ada yang tidak berkenan dari yang saya sampaikan. Masukan dari Bapak Ibu tetap kami tunggu. Kerjasama Bapak Ibu tetap kami nantikan, dan dukungan serta partisipasi dari Bapak Ibu untuk semua kegiatan dari Sekolah Islam Plus Baitul Mal kami sangat apresiasi. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas pemaparannya Ibu Maya dan Bapak Ibu sekalian yang luar biasa bertahan 156 sampai saat ini untuk berpartisipasi. Jazakumullah untuk segala masukan dan sarannya, insya Allah kami catat, dan selanjutnya adalah PR kita bersama untuk membuat PJJ ini semakin berkesan dan bermanfaat, membantu ayah bunda sekalian di rumah juga ya. Insya Allah kami selalu mengevaluasi, mencari formulasi yang tepat, terbaik, dan ternyaman ya buat kita semuanya. Mohon doa dan terus masukannya yang terbuka untuk kita semuanya ya Bunda. Jangan segan-segan untuk memberikan masukan dan saran melalui wali kelas, baik wali kelas ataupun partisipasi di parenting kita berikutnya ya pastinya. Gitu. Ya, baik. Karena sudah pukul 9.45 dan Bu Maya juga akan segera beranjak ke satu unit lagi untuk kegiatan yang sama di hari ini. Terima kasih untuk hari ini Bu Maya dengan kami di unit TK. Semoga kegiatan Bu Maya dan kita doakan bersama aktivitasnya mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan selalu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Ayah Bunda juga kami doakan selalu untuk bisa berada dalam kondisi yang sehat walafiat selalu. Baik, ya alhamdulillah hari ini FGD kita sudah kita selesaikan bersama. Semoga banyak persepsi yang bisa kita dapatkan lebih baik lagi, pemahaman yang positif, dan harapan yang lebih besar lagi untuk kondisi yang lebih baik di kedepannya, baik untuk negeri kita, baik untuk pendidikan anak-anak kita selanjutnya. Ya, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya ya Bunda sekalian. Kita tutup sama-sama forum grup diskusi unit TK hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan yang ingin live. Kami persilahkan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu banyak, lagi. Bu Maya, Bu Lia. Ya, sama-sama Bunda. Terima kasih banyak Bu Maya, Bu Lia. Iya, semangat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Bunda yang di jalan. Amin. Terima kasih. Iya. Sehat-sehat. Oke. Bu Ira. Ya Bu. Kita akan end meeting semua ya, Bapak Ibu mohon maaf karena linknya akan segera dipergunakan untuk kakak SMP. Silakan Ibu host boleh di end meeting semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu, sampai bertemu lagi ya.